Oke, mulai ya. Udah rekam belum? Udah. Halo semuanya, selamat datang kembali di Badminton TV bersama kami Badminton Rangers. Hari ini kita akan ngomongin semua update yang sedang terjadi di seluruh dunia, sedang diomongin sama badminton fans seluruh dunia nih kayaknya, di segmen Rangers Update. Nah, seperti biasa kita kumpul lagi nih berlima Rangers, Badminton Rangers yang kece-kece ini, yang nggak ada di channel lain lah ya. Ada biasa kita ada Ko Rudi. Halo Ko. Halo. Gimana Jepang Ko? Panas. Mana? Ini AC ya, nih, jadi beberapa hari ini Ko Rudi kalau ngobrol sama kita komplainnya selalu sama. Panas. Sepanas apakah? Apakah sepanas apa yang kita akan obrolkan hari ini? Kita lihat saja ya. Terus ada, seperti biasa ada Mbak Yuni. Halo Mbak. Halo Der. Mbak Yuni makin hari makin cantik saja, makin glowing aja nih Mbak. Gombal. Terus ada Widya dan Nafila. Halo Mbak Wid, halo Naf. Hai Om, Partner terbaik nih. Partner terbaik saya nih. Oke, apa kabar nih semua? Sehat ya? Mbak Wid, Naf. Sehat. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrolin sebuah hal yang sebenarnya semua juga udah penasaran sih dari tanggal awal udah dimundurin. Udah ada tanggal barunya, terus dimundurin lagi tanggalnya. Nah, sekarang kita mau diomongin lagi nih. Mau mundur lagi apa enggak nih? Apalagi kalau bukan Thomas and Uber Cup. Oh, itu toh. Kirain gue ngomongin wedding lo deh. Mundur Jadi lagi. sebenarnya Jadi Thomas dan Uber Cup ini bakal kali jadi apa maksudnya, enggak sih sebenarnya? Oh, Thomas Uber. Mbak, kirain ngomongin kawinannya dia. Aduh. Jangan dong. Kita ke Ko Rudi dulu deh kali ya. Awalnya Der. Iya. Ke Ko Rudi dulu mungkin. Ya. Sebagai Ya, memang Menteri Luar Negeri PPPBSI, sebagai orang paling kepo, sebagai informan paling top lah di dunia badminton, kita tanya Ko Rudi. Ko, Thomas dan Uber Cup gimana Ko perkembangannya Ko? dalam beberapa hari lalu udah pasti memang akan tetap dilaksanakan sesuai schedule. Ya, itu informasi apa terakhir juga dari BWF, dan juga memang kemarin kita baru ini ya, deadline kan ada 18, sudah harus transfer uangnya untuk akomodasi. Jadi kita sudah, untuk sementara memang rencananya setelah ada Thomas World Cup ada kemungkinan juga kejuaraan Denmark Open itu dilaksanakan. Apa masalahnya sekarang ini, apa masih ada ranking point atau dijadikan turnamen biasa, kita belum tahu. Nah, itu juga akan diputuskan secepatnya. Nah, sementara ini kita kemarin sudah dapat informasi ke semua negara dari dari BWF juga, bahwa pertama, tidak ada quarantine period untuk orang yang tiba di Denmark. Jadi tidak ada karantina 14 hari. Ini untuk berlaku semua negara. Jadi sama sekali tidak ada karantina, sama sekali. Betul. Terus COVID-19 test before departure. Dan dapat Denmark tidak minta PCR, tetapi BWF tetap akan minta semua tim yang sebelum berangkat, kalau bisa ada PCR juga. Bukannya apa, kalau kita mau naik Emirat, apa-apa juga pasti dites juga kan toh. Jadi biarpun Denmark bilang nggak perlu, ya pasti kita juga dites soalnya. Karena kan dari naik pesawat, itu. Tapi yang pasti, dari Denmarknya tidak ada requirement. Itu yang kedua. Sebentar, kok diperjelas dulu. Jadi sebelum berangkat ada PCR test, lalu waktu tiba ada PCR test lagi gitu? Kalau di Denmark tidak ada. Denmark tidak ada. Sekali sebelum aja.
Betul. Itu juga yang minta juga bakal BWF minta akan ke semua tim untuk PCR test dulu. Itu pasti. Yang ketiga, soal medical insurance deposit. Ya, di sini tidak ada requirement untuk bayar medical insurance deposit waktu tiba di Denmark. Nah, tapi ini nggak jelas. Kalau itu ntar yang bayar siapa nih? Gitu loh. Nah, ini yang tidak ada tidak ada detailnya. Cuma bilang it's not a requirement to pay any medical insurance deposit on arrival in Denmark. Itu saja. Korudi, tanya dong kok, sorry. Biasanya kalau kejuaraan lain nggak perlu kan? Hanya karena COVID ini, makanya ada ini ya kok? Enggak. Kalau kita biasa ke Eropa, kemana-mana, sebelum ada visa, kita memang harus kok ada insurance biasanya. Travel insurance. Travel insurance tetap harus ada, karena kan takutnya kan kalau kita pas masuk rumah sakit, ada operasi apa-apa, itu yang kita bayar. Jadi memang yang setahu saya, semua official yang akan pergi ke Denmark harus ada insurance. Sorry kok, tapi kan itu travel insurance. This one you said Betul. medical insurance ya? Itu sama. Travel insurance itu ada medicalnya. Bepergian. Oke. Ada juga. Jadi kalau kita sakit apa-apa, itu masuk rumah sakit apa-apa, itu ada. Itu termasuk di cover. Berarti biasanya yang nanggung travel insurance adalah Kita. Iya, kita. negara Kita peserta. berinsurans dulu. Oh, jadi nggak perlu insurance tambahan dong? Kok kan sebelumnya juga udah ada insurance kan? Iya, tapi biasanya ya saya nggak tahu yang mana. Kalau kemarin saya apply insurance yang premium, itu ke cover hampir sekitar 2M nggak salah. Di rupiah ini ya, 2M. Itu loh ya. Dari dilela apalah macam-macam lah. Itu ada. Soalnya itu aku ya biasanya kita kalau pergi-pergi udah ada travel insurance dan aku kan pernah tuh dirawat pas lagi perjalanan. Nah, itu apakah beda lagi apa enggak kok? Dulu kan kita tiap apply visa kan ada syaratnya tuh yang itu tadi kan travel insurance. Nah, ini tuh health insurance harus nambah lagi atau gimana kok? Setahu saya itu yang kita pakai sih, yang travel insurance itu. Travel insurance. Oh, berarti emang nggak ada perubahan termasuk dari rumah yang sakit biasanya apa kok? udah ada. Berarti nge-cover termasuk kalau ya amit gitu kena COVID juga di-cover berarti ya sama insurance. Betul. Iya. Kalau Rudi, berarti nggak jadi tanggungan negara, nggak jadi tanggungan Denmark gitulah ya intinya. Mestinya. ya memang kalau kayak gitu kan berarti selama ini juga tidak pernah negara penyelenggara menanggung dong, artinya ya kan memang selalu kita ya kok. Tapi kalau dia bilang not requirement lucu juga ya. Padahal it's very important buat negara peserta kan kok. Benar-benar. Ya betul, tapi kan ininya nggak tahu emailnya dari BWF bilang tidak ada ini ya mau gimana ya. Iya. Nah itu terakhir visa proses itu melalui Badminton Denmark. Jadi nggak langsung. Nah, jadi kemarin yang setahu kita itu visanya akan diproses dengan imigrasi yang di sana. Tidak melalui embassy yang di Denmark. Indonesia. Nah, karena sampai saat ini kan Indonesia belum bisa dimasukkan ke Denmarknya kan belum bisa. Kecuali kalau bisnis gitulah, bisnis atau diplomatik baru bisa. Jadi visanya dibuat di Denmark. Iya. Kayak berarti Indonesia punya apa nih? Kedutaan kan untuk Denmark belum buka di sini. Makanya visanya di Denmark itu ya. Iya, pokoknya visanya gimana dari sini kalau tanpa visa, maksud gue. Iya, jadi gimana pun kalau pokoknya penting ini loh. Denmark Embassy tahunya kalau semua sudah oke, dia baru bisa keluar, udah titik aja. Kalau nggak dia nggak bisa. Dia sudah harus ada approval dari lembaga yang lebih tinggi di sana. Kalau berarti ini menunggu ini sampai last minute kali ya. Maksudnya kan faktornya banyak banget yang membuat ini bisa jadi atau bisa batal. Kira-kira gitu ya kok? Ya tapi kan Denmarknya kan sudah ada SOP-nya udah melalui BWF-nya. Mereka sih udah ada SOP-nya seperti apa. Kita lagi nunggu juga dari BWF-nya untuk kasih kita.
Nah, kita juga bilang kita nggak boleh terlalu lama kan, ya kan karena kan pergi kan mestinya mungkin 5 hari sebelum dimulai kali ya, atau 6 hari. Berarti kan akhir September harus pergi. Kalau ini kan yang tadi yang Rudi bilang kan adalah permintaan BWF dan Badminton Denmark ya kok ke government. Atau memang sudah oke dari government-nya kok? Government katanya sudah oke support untuk kejuaraan ini. Oke. Itu yang saya tahu. Government-nya support. Itu aja. Sampai di mana saya kurang tahu. Pokoknya yang penting kita lagi nunggu proses ininya lah, misalnya untuk negara kita, tim kita. Cuman Rudi memang pro kontra ya, karena maksudnya kalau tidak ada karantina, otomatis itu akan membuat secara budget itu lebih irit lah ya, baik bagi Denmark maupun bagi negara peserta. Tapi mungkin probability dalam tanda kutip untuk clean karena nggak ada karantin, ini juga mesti, ya maksudnya menjadi satu pemikiran berbeda lagi. Iya nggak sih kok? Maksudnya, dia decide pengen nggak ada karantin kan otomatis lebih efisien secara cost dalam tanda kutip. Tetapi dengan tidak ada karantin, mesti ada konsekuensi lain. Itu maksudnya kok. Betul. Iya. Makanya juga inilah terakhir ya intinya ya mereka cuma minta ya apa? Ya seperti itu ya kita ya lakuin aja. Tapi yang pasti dari tim kita pasti harus ada PCR sebelum ke sana. Harus kita tunjukkan karena kita naik pesawat juga harus ada kan. Bagi dengan Emirat. Ntar di apa di transitnya di UAE kan langsung juga dicek lagi. Di swab lagi. Baru boleh berangkat. Iya. Oh, jadi pas transit nanti bakal ada swab juga gitu ya, kok? Katanya ada biasanya. Ya kita nggak tahu ya seperti apa. Pokoknya gratis dari Emirat. Katanya sih begitu. Kok berarti masalah COVID ini Denmark bisa dibilang lepas tangan gitu ya? Soalnya kan dia nggak nyediain nggak ada karantin. Itu emang juga kita pengen sebenarnya kan satu sisi menguntungkan kita yang ini. Tapi mereka juga nggak nyediain swab di tempat, dan mereka juga nggak nanggung asuransi atau misalnya bantuan, misalnya Zalik ada yang kena COVID di sana. Oh, berarti mereka emang bisa bilang agak lepas tangan gitulah ya? Ya betul, tapi kan untuk jaga-jaga paling kan kita akan minta orang BWF supaya ya mungkin kita tiba beberapa hari ya, mungkin juga ya sebelum mulai mungkin juga kita akan minta kali ya tes lagi PCR ya untuk semua orang kali ya. Mungkin ya, biar semua tenang aja. Kalau nggak juga ya gimana ya. Sebelum mulai kita 3 kali dong PCR. Sebelum berangkat, di tempat transit, sama di Denmark. Itu tuh at least, at least. Iya benar, itu at least. Nanti sampai Indonesia lu paling-paling sampai Indonesia 10 kali lah totalnya. Allah, bocor. Tapi nggak apa-apa, jadi kayak kita lebih tenang aja kalau kayak gitu. Karena lama-lama kalau di hotel hidungnya melar, sama mulutnya jontor kali nggak masuk. Nanti nambah jadi 3 kayaknya. Kalau bikin hidung lebih mancung sih boleh, tapi jangan lebih lebar ya nggak kok? Itu dia bahaya. Enggak, tapi kalau 5 kali kan lumayan ya Mbak. Lumayan banget. Tapi ya memang BWF ya lagi minta semua negara untuk support inilah Thomas World Cup ini. Kita sih ya pasti kita bantu lah ya. Terus juga mungkin ada beberapa negara kan mungkin nggak ikut ya, mungkin yang udah pasti kan kemungkinan besar Australia karena kan government-nya belum bisa kasih mereka keluar kan. Gitu. Itu aja sih. Terus maksudnya gini, ketika Australia nggak ikut, yang harusnya bisa ikut dalam keadaan normal ya. Tapi di Thomas dan Uber Cup-nya terus dijalankan gitu. Ini ada Nah itu yang jadi pertanyaan. Bikin pertanyaan. Ya. Seperti maksudnya kalau yang nggak ikut 4 negara utama gimana? Salah satu seeding nggak ikut. Ya kalau seeding yang nggak ikut salah satu ya memang ya paling yang nomor 5-nya dimasukin lagi jadi seeding. Paling begitu. Soalnya saya dengar kok batal katanya kalau 4 negara kuat salah satu nggak ikut kok. Enggak juga sih. Tahu saya sih enggak ya. Tapi kalau 2-3 negara kuat nggak ikut ya ada chance-nya batal bisa jadi.
bisa jadi. Tapi sementara ini kan secara official kan belum ada yang ini kan, yang menarik diri dari Indonesia kayak Jepang kayak Cina kayak India kayak kan belum ada kabar. Ada apa? Mereka kan ya secara official ya masih ikut secara official ya, gitu loh. Tapi kok, jadi masih ya itu balik lagi, apakah menjadi tidak adil bagi Australia kok kalau misalnya tetap dijalankan Thomas dan Uber-nya? Nah, habis gimana? Ini kan saya nggak nanya ke Korodi aja deh, nanya ke semua gimana? Ke Mbak Yuni, ke Mbak Wit, ke Nafila kan, misalnya nih tetap jadi, tapi ada satu negara yang harusnya ikut, tapi akhirnya jadi nggak ikut. Menurut kalian gimana? Jadi misalnya kayak si Australia itu kan bukan pilihan dia ya, dia tidak punya pilihan karena nggak boleh sama negaranya keluar gitu kan. Mungkin kan ada negara lain yang sebenarnya udah boleh tapi enggak deh, prefer enggak gitu. Nah gitu kan maksud lo, Der. Karena si Australia ini mungkin dia dari asosiasinya mungkin ya, kita nggak tahu, mungkin pengen berpartisipasi tapi kehalang ya government regulation yang nggak bisa dilanggar gitu. Nah kalau kayak gitu gimana kok? Maksudnya emang aneh sih, ini belum pernah terjadi ya. Nah iya, ini kan nggak tahu ya, mungkin kebijaksanaannya BWF kita belum tahu seperti apa ya. Ya kita lihat aja seperti ini. Kan itu kan memang kan kita belum jawab lagi juga kan, mereka juga harus adakan meeting kan, secepatnya kan untuk ini kan. Memang kan juga banyak sekali kan wartawan semua nanya ini nih. Ya kita gimana nggak bisa jawab kok, orang sekarang ya secara official udah tetap kan. Kita nggak mungkin kan keluarin pernyataan yang tidak disupport, ya gimana. Tapi kalau sekarang berarti BWF seyakin itu bahwa Thomas dan Uber Cup akan digelar ya kok? Iyalah, kan memang kan seperti saya bilang tadi, pemerintahnya support kok, ya gimana? Nah, tapi kalau harus pendapat pribadi, memang menurutku ya rada sedikit dalam tanda kutip ada pemaksaan ya. Karena ini adalah grup kejuaraannya bergu, maksudnya negaranya banyak, dan yang direbut itu piala supremasi, bukan open-open biasa, menurutku sih. Jadi ini sesuatu hal yang kejuaraan yang hebat gitu loh. Tapi diadakan Oktober, memang obstacle-nya jadi banyak ya kok ya. Obstacle banyak, artinya dari government ada, dari negara peserta ada, dari kondisi COVID-nya juga ada. Tapi memang BWF pengen menginisiasi untuk jadi di bulan Oktober kayak gitu ya kok. Ini memang jadi situasinya susah buat semua orang ya kok. Memang. Dibilang pasti iya, tapi dibilang nggak pasti juga iya. Karena kan nanti akan ada update yang terus datang gitu kalau dia. Sekarang pertanyaan dasarnya kok, apa yang membuat ini bisa batal? Ya, kalau beberapa negara kuat ya tidak ikut, itu yang pertama. Kedua, juga kalau sampai situasi COVID-nya angkanya meningkat di Denmark. Untuk sementara ini kan masih bisa terkontrol. Kemarin kan udah sempat naik kan, 2 minggu yang lalu ya nggak salah ya. Sekarang sudah balik lagi ke normal, dia punya ini ya, angka ininya lah, jumlah infeksinya, nah gitu loh. Nah jadi untuk sementara ya oke gitu loh. Kecuali kalau saya lihat meeting sampai pemerintah Denmarknya bilang tidak boleh ada large gathering, itu masih bisa, berarti tidak ada penonton, kan? Kenapa saya yakin masih bisa berjalan? Karena kan kemarin juga baru dimulai kan, di mana website untuk beli tiket. Berarti kan tandanya kan berarti kan kejuaraannya kan masih berlangsung, belum batal sama sekali. Ini menarik. Ini pertanyaan saya selanjutnya. Maksudnya Badminton Denmark sudah merilis harga tiket. Berarti kan dengan penonton kok. Iya. Makanya saya yakin itu. Apakah memang ini kalau menurut saya, apakah BWF memang terkesan kok yang olahraga lain bisa, tapi kok kita nggak jalan-jalan? Ada pemikiran seperti itu nggak kok? Kayak misalnya MotoGP kan udah jalan, NBA sudah jalan, sepak bola apalagi sudah duluan. Ada kesan seperti itu nggak? Oh ya pasti ada. Masalahnya gini, kayak tenis, kayak tenis nih, yang mulai di US Open sama macam. Itu tenis, asosiasi tenis kayak ATP atau WTA, NBA sama macam ya. Itu sudah ada koordinasinya dengan imigrasi di Amerika. Jadi pemain dari negara apapun, kalau pemain tenis itu bisa masuk main draw di US Open, mereka bisa masuk ke US, biarpun negaranya asalnya di ban.
Nah, itu ada perkecualian. Nah, ini yang BWF belum ada. BWF belum ada. Jadi kan BWF mungkin sama Denmark oke lah, tapi kan BWF kalau sama negaranya kan tidak ada. Jadi oh ini pemain bulu tangkis, ini nih. Ya, jadi dilakukan spesial lah untuk betul. negara itu gitu ya. Betul. Makanya kan tenis open kan mereka juga berubah kan. Dulu kan kemarin kan main draw-nya 118 masalah, dirubah kan jadi 64 kalau salah. Kalau tidak salah juga tidak ada kualifikasi ya. Kalau saya dengarnya gitu ya. Sekarang yang pertanyaan muncul di kepala saya, kalau seandainya di tengah-tengah kejuaraan ada yang kena COVID, itu gimana? Nah, itu baru aku juga mau tanya. Nah, itu kan berarti kan misalnya ya, pemain tunggal 2 gitu, satu negara nggak bisa main dong kok. Kan nggak ada lagi pemainnya. Ya kecuali ya pemain gandanya main tunggal. Udah. Ya, dan lebih silly. Misalnya amit-amit jangan sampai gitu ya, yang pemain-pemain utamanya yang kena gitu pada saat swab di Denmark. Di mana ya udah. Iya, itu gimana kok jadinya? Main dong. Nah, iya kan kalau memang kehilangan 2 ya mau gimana kan, kalau bisa main ya terus gimana? Oh, itu nggak satu tim jadinya yang di-ban ya, kalau seperti 2 kena tuh cuma 2 itu aja kok. Itu kan bisa, maksudnya bisa paling gitu. Ada kontak. Ya paling kan yang seluruh officer paling kan dicek lagi kan, di swab test langsung kan. Sekarang swab test yang di sana kan cepat. Nggak pakai 1 hari, pakai jam-jamannya langsung. Dan juga mungkin juga yang di swab positif juga kan mesti lagi yang sekali lagi untuk make sure, mesti 2 kali. Nah ya makanya at least 10 kali tadi kok ya, dari misalnya mulai berangkat sampai pulang lagi kan kok. Iya. Kan ya makanya sudah sampai 2 kali ya positif ya, berarti confirm kalau kan. misalnya melihat negara lain ya, ini tuh Indonesia tuh kelihatan paling semangat gitu untuk Thomas dan Uber Cup ya. Tapi kalau dari persiapan negara-negara lain seperti apa sih? Tahu nggak kok? Setahu saya beberapa negara sudah mulai latihan. Yang kita tahu kan kemarin kan India kan baru mulai latihan. Tapi kan di stop sedikit kan, sebentar kan karena si Siki ready kan. Tapi kan dilanjutin lagi kan. Jadi kan mereka stop beberapa hari. Nah di Jepang setahu saya itu mereka belum latihan. Rencananya akhir bulan ini. Itu rencana loh. Ya, karena kan di Jepang itu kan training centernya kan berbeda. Jadi kan klub semua dipanggil dari klub baru masuk ke training center. Tidak seperti kita atau negara Cina atau negara Malaysia kan. Kordi, beda. Negara lain, maksudnya Jepang tuh bukannya nggak latihan tapi di klub, tapi belum jadi satu ya. Kan masing-masing bukan gabung di timnasnya gitu. Betul. Makanya ini kan kalau kita lihat kan jarang banget kan pemain Jepang gitulah yang dari katakanlah dari klub Unisys main ganda putra dan ganda putri mix dengan Tonami atau Sesumkan itu jarang kan. Jadi kan mereka satu klub semua kan. Kalau kita kan enggak kan, kalau kita kan lu mau dari Jarum ke klub Jaira ke Eksis atau Mutiara pokoknya bagus digabungin. Itu loh. Itu kan bedanya situ. Jadi, Korudi, guys, kalau dengan kondisi seperti sekarang, kelihatannya sampai hari ini, prosentasenya berapa, Korudi? 70% ya, kok? Harusnya jalan ini, kok? Ya, sekitar 65-70% lah jalannya. Wes, dan kita lihat di kalau Indonesia saya, aja ya. Aku sih melihatnya apa yang sudah Korudi jelaskan tadi ya, masih belum clear sih, Mbak. Maksudnya, ya mungkin jalan, tapi sorry ya nih BWF ya, agak dipaksakan. Ya kondisinya memang sulit ya kok. Nah terus kalau dengan kondisi sekarang Indonesia kansnya gede dong ya nggak sih untuk bisa Thomas Cup ya. Iya, nggak maksud gue Thomas Cup tuh punya peluang yang besar. Setuju nggak sih? Betul. Iya sih, apalagi kita kan pelatnasnya kan jalan terus, walaupun memang latihannya nggak full dibandingin dengan negara-negara lain kan, bahkan kayak Cina aja aku nggak ngerti sih, cuma maksudnya mereka kan awal-awal sempet yang ini banget kan, drop banget kan tuh awal-awal COVID gitu kan. Sementara Indonesia sih kayak lumayan stabil gitu loh proses latihan di pelatnasnya, jadi ya emang
gede sih. Udah gitu kita ada homework amen, ada simulasi. Benar. Oke. Oh, berarti Denmark Open itu bakal ada penonton ya? Sudah, sorry, Denmark Open. Thomas Uber. Iya, cuma berapa persen kita kurang tahu ya. Apa itu full atau ini dengan kapasitas 30%, 50% kita kurang tahu. Wah, nggak pulang-pulang nih. Dia sama Raffi. Ya, Der. Yang bener kok. Jadi Thomas Uber jadi apa enggak nih? Konklusinya apa nih? Jadi apa enggak? Saya sih bilang sih jadi. Ya, kalau Rudi udah bilang jadi mah. Jadi kayaknya. Tapi tetap harus kita nunggu keputusan BWF ya. Betul. Mungkin kapan kok? Amin 1 mungkin, Amin 1 terus tiba-tiba batal, kemungkinan gitu nggak kok? Ya Allah, udah gue dikorek-korek kalau batal ya, bener deh. Kan namanya tes swab gratis gitu loh, Wir. Bodo amat, Mbak. Sih untuk memastikan kesehatan iya. Ya mas saya tiketnya juga ini ya, kita beli yang refundnya gimana? Nggak bisa refund. Iya benar, tiket. Hotel juga bisa di refund kan kok, kalau nggak jadi kan kita udah bayar tuh. Tapi Bisa. Itu ada kebijakan khusus nggak kok? Kalau misalkan kayak gitu, nanti nggak jadi gitu. Ada kebijakan Dari mana khusus? pesawat? Kayaknya tergantung ya. Hotel kok. Hotel udah bisa 100% refund. dong, garanti. 100%, Iya. iyalah. Jangan Sudah cari- kok ada email kok dari BWF bahwa nggak jadi di refund 100%. Iya, kayaknya kalau pesawat ada susah kali ya. Iya, Oke. pesawat ya, Mbak. Iya. Kayaknya pun pasti kena potongan berapa persen kalaupun cancel. Betul. Ya tergantung sih, Rit. Nyentelnya kapan, semakin mepet, semakin Kan kena dari H-1. Udah berangkat ya kalau H-1. Udah di sana. udah di sana. H-1 keberangkatan tuh, ngeselin pasti kalau kayak gitu. Bentar, sebelum konklusi. Jadi plan-nya Thomas Uber berapa tuh? 2 minggu ya? Berapa lama? 2 minggu kok, tanggal 3 sampai tanggal 12. Setelah itu lanjut langsung Denmark Open, gitu ya kok? Ya, itu beneran nggak sih, Betul. Korudi? Indonesia enggak dong semuanya. Berarti kalau ada Denmark Open, berarti pemain mix harus datang lagi dari Indonesia. Ya betul. Oh iya. Iya, nggak usah lah. Udah kita yang penting-penting aja lah dulu. Thomas Uber aja. Tapi kok kalau kejuaraannya tidak mengandung poin, iya. Buat apa sayangnya, Mbak? Kan mesti topik yang satu lagi ntar. Oh iya. Oke. Baik. Si pembawa acara ini, coba. Oke, jadi Thomas dan Uber Cup, Denmark Open, bagaimana kalau kita bahas setelah ini? Di episode selanjutnya maksudnya. Kita ada BWF World Tour 2020 nasibnya seperti apa. Jadi hari ini Thomas dan Uber Cup kayaknya bakal jadi ya konklusinya. Tapi nggak tahu sih. Nggak lihat aja nanti. Dibilang jadi. Kayaknya semua masih pada ragu-ragu nih. Jadi sementara ini berapa sih? 70% lah ya, masih oke. Tapi kan persentase naik turun sesuai keadaan. Tapi jujur jadi nggak ngaruh, Mbak. Indonesia banyak nggak ngaruh. Denmark ada muncul lagi naik nggak ngaruh juga. Kayaknya sih emang ya udahlah jadi sih. Ya tapi mungkin pada titik tertentu lah. Maksudnya Pak Rudi kalau sampai parah banget ya kok ya. Terutama di Denmark lah. Kayak gitu. Tapi kalau seandainya naiknya masih cincai, berarti jadi gitu ya. Cincainya yang nggak berapa? Cincainya berapa itu? Guys. Kita nggak mungkin ini ya kalau nyewa private jet gitu supaya atau Emirates gitu kok kita sewa, kebayang aja kok di perjalanan. Jadi saya kayak makan di dalam pesawat kok. Saya 8 jam nggak makan tuh bagaimana hidup saya kok. Kata Korudi, kok jadi gua? Kali gitu menyewa private jet kayak kata Sinyo. Sedih. Udah bisa main, pergi udah bagus. Saya mau private jet lagi. Ya ini pakai V-nya Korudi. Cukup lah buat Korudi. Berarti nanti di kesana bareng tim Indonesia apa jalan sendiri? Bareng tim Jepang. Bareng tim Belum Jepang tahu. kali, Wit. Oh, nebeng ya? Saya mesti minta izin juga. Park Saya mesti Jobong. minta izin juga sama ini ya, Tokyo T20 dulu.
Rudy nggak bisa baik lagi. Baik. Berarti sekitar 7 kali kayak disuap kalau ke Rudy ya. Baik di pesawat, ntar kan isinya tim Jepang, kalau Rudy disuruh, keluar dulu. Gitu. Karena bukan tim Indonesia, nggak ada tim Indonesia di sini. Mungkin itu dulu ya obrolan kita tentang Thomas dan Uber Cup. Nanti kalau ada update apa-apa kita pasti bikin lagi videonya di Badminton TV, tungguin aja. Jadi yang penting kalaupun nanti Thomas dan Uber Cup jadi, kita pulangnya bawa piala, jangan bawa yang lain-lain. Bener? Amin. Oke, pulang bawa piala dan tidak bawa penyakit. Amin. Amin. Badminton Rangers pamit. Dadah. Bye. See you di Aarhus.